Puji Tuhan, shalom, shalom, Tuhan selamat pagi. Dan mari sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Ya, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang mulia untuk kami selalu membaik. Silakan kembali, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, bersembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, aku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, aku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, aku bawa persembahanku yang terbaik, hanya aku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bawa korban syukur, ke depan kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. selamanya. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk kehadiran-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. yang terbaik bagimu. Saat ku masuk kehadiran-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur
kemuliaan patut kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk segala kasih anugerah berkat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalankan ibadah doa puasa Ester sampai pada hari terakhir dan session terakhir di tempat ini. Ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau mengurapi kami, Engkau berkati kami Bapa. Terima kasih untuk semua itu Bapa, dan kami rindu Tuhan Kau berkati kami lebih jauh melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Kau terus terjemahkan materi loh hati kami masing-masing, jadikan kami jadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan kami imani percaya Bapa, Engkau yang memakai kami, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Nama-Mu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kebenaran kerajaan surga. Melalui setiap kekasih anak-anak Tuhan, melalui ibadah doa puasa Ester ini akan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga ibadah lepas ibadah di tempat ini dalam setiap bulan yang kami lakukan dalam minggu-minggu kedua, Engkau terus memberkati, memenuhi dengan jiwa-jiwa yang lapar dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Lebih daripada itu, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, di mana sementara kami Kau akan izinkan masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Kami imani percaya tubuh dan darah Yesus ini tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan, karya pengorbanan. Engkau telah beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, bahkan Kau rela mati untuk dosa kami Bapa. Melalui karya salib, dan kami yang umat-umat yang tidak berkenan, tidak layak hidup dengan dosa, Engkau telah benarkan, Engkau telah kuduskan, Engkau telah layakkan, karena Engkau menebus kami dengan harga yang luar biasa, yaitu hidup-Mu sendiri Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Lebih daripada itu, Engkau materaikan kami melalui tubuh dan darah Yesus jadi anak-anak kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap Bapa untuk diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Biarlah ini juga salah satu yang Tuhan titipkan sejak Tuhan panggil saya mengembalakan jemaat Tuhan seteringat 15 Maret 1962. Tuhan tabiskan untuk mengembalakan jemaat Tuhan dalam latar belakang yang sangat tidak layak, tidak pantas. Tapi bagi Tuhan, kalau Dia panggil, Dia pilih, dan kita meresponi, dan Dia menyertai, memberkati, sehingga sampai hari ini saya ada sebenarnya saya ada hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan. Dan Tuhan berikan, titipkan dalam kehidupanku untuk mengembalakan jemaat Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan izinkan dan selalu berkata, kita umat-umat Tuhan yang luar biasa. Kenapa demikian? Tidak pernah saya selalu mengingatkan, karena Roma 3:23 semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, dan saya terhisap di dalam firman Tuhan ini. Tapi saat ini kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima karya penebusan, yang percaya Yesus Kristus mati untuk kedua saudara saya, maka tidak ada pilihan yang lain. Dia rindu Anda dan saya. Untuk waktu berkata luar biasa, kita ingat kenapa luar biasa, karena karya penebusan. Dia datang ke dunia menjadi manusia, rela mati untuk dosa saudara saya, dan kita percaya janji firman Tuhan tetap ya dan amin sampai kapanpun juga. Firman Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan dia berfirman, kita percaya tidak akan mengalami kebinasan yang kekal, Yohanes 3:16, tapi hidup yang kekal. Bukankah itu luar biasa? Kenapa luar biasa? Karena sejak karya penebusan itu, sejak Dia mati, Dia telah berfirman bagi saudara, kita tidak pernah seorang diri. Alkitab berkata, Matius 28 ayat 20b,
dan ketahuian Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya menyertai sepanjang perjalanan hidup saya. Dia ada dalam hidup, dalam perkataan, ucapan, perilaku, dan perbuatan saya. Apapun dia yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu kita diingatkan luar biasa supaya Anda dan saya punya kuasa untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang akan membuahkan dosa dalam perjalanan kehidupan sosial. Saya tadi melihat ini, yaitu antara lain temanya berbicara apa? Nah, yaitu Alkitab berkata, 2 orang benar sangat besar kuasanya. Musliman nomor B, kapan 2 orang benar sangat berkuasa? Sejak Anda dan saya yakini imani kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berkata Lukas 1 ayat 37, bagi dia tidak ada yang mustahil, dan bagi kita orang percaya Markus ayat 3b, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Tapi Alkitab berkata saat itu Tuhan sendiri Allah berfirman kepada Musa, katakan pada umatku, Imamat 19 ayat 2, jadilah Anda dan saya kudus, sebab Allah Anda dan saya adalah kudus adanya. Jadi identik Anda dan saya menggambarkan Kristus ada dalam kehidupan saya. Kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, supaya setiap doa, setiap permintaan, setiap kerinduan saudara saya, apa yang Tuhan dambakan, rindukan, Anda dan saya ucapkan dan perkataan dan lakukan. Karena itulah hidup Anda dan saya. Tapi itu semua harus didasari dengan apa? Hidup dalam kekudusan. Sebab Yakobus 5 ayat 17 berkata, sesuatu yang baik saja yang kita tahu dan kita tidak lakukan, maka kita sudah berdosa di hadapan Allah Bapa di surga. Dan konsekuensi dosa tetap dalam keadaan apapun juga. Alkitab berkata Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur dan terima kasih kita saat ini adalah anak kasih Tuhan. Anda dan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita sempat berbuat kesalahan, kejahatan, dosa. Jangan lupa selalu untuk sebelum Anda kembali untuk berdoa supaya doa Anda penuh kuasa, hidup benar, hidup kudus, hidup layak, dan mohon pengampunan kepada Bapa di surga atas setiap kesalahan yang sengaja atau tidak, yang Anda sadar atau tidak Anda lakukan dan kerjakan. Dan jangan lupa selalu apa? Untuk berdoa. Dan pintu tingkat-tingkat di surga terbuka sejak Anda mau berbalik dari kesalahan kejahatan 1 Yohanes 1 ayat 9 dan mengaku pada Yesus, dia akan kuduskan, sucikan, kelayakan Anda dan saya setiap kesalahan kejahatan dosa saya melalui sebentar lagi 1 Yohanes 1 ayat 7b, darah Yesus inilah tanda materai perjanjian baru. Melalui darah Yesus kita dibasuh atas setiap kesalahan kejahatan dan dosa saya, dan kita yang sudah dibenarkan, dikuduskan menjadi anak-anak Tuhan, konsisten pegang setiap apa yang Tuhan telah firmankan, sabdakan, dan aplikasikan dalam kehidupan sosial hari per hari. Supaya kualitas kehidupan sosial bukan karena kita bawa Alkitab, bukan karena jabatan yang ada yang menyertai seorang saya sebagai seorang penginjil, sebagai seorang gembala, sebagai hamba Tuhan, apapun mereka akan melihat ada Kristus yang hidup melalui hidup seorang saya. Itu yang harus merupakan satu menggarisbawahi dalam perjalanan kehidupan seorang. Orang akan melihat benar-benar Yesus hidup dalam kehidupan saya. Bukan karena kita ada di mimbar, bukan karena kita memberitakan firman, bukan karena kita naik pujian dan sebagainya, bukan karena kita melayani, tapi Yesus yang sesungguhnya, yang kuasanya tidak pernah berubah, nyata dalam ucapan, perkataan, perilaku, dan perbuatan saya, benar-benar menggambarkan ada Yesus untuk menjadi saksi Kristus. Di mana Alkitab berkata dengan jelas 25 ayat 17, jika Kristus hidup, kita sudah diubahkan, diciptakan, dia telah restorasi, Anda dan saya diperbarui sebagai ciptaan yang baru, yang identik dahulu hidup selalu tidak berkenan, tidak layak, yang mewarnai dosa dan kehidupan saya, kita tak tanggalkan, tinggalkan, sudah berlalu dalam kehidupan saya. Dan yang baru sudah datang, 25 ayat 17G, yang baru sudah datang, yaitu Yesus Kristus, yang kita lakukan, kita kerjakan, kita ucapkan, kita perbuatan, apapun juga tidak lain, tidak bukan, kata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuat, apapun juga, tidak ada motivasi lain, tidak karena apapun juga, tapi semua goalnya hanya karena Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah memilih, Tuhan telah menetapkan anak saya ada dalam wadah dua kuasa Ester di tempat ini. Yohanes 15 ayat 16, ditempatkan anak saya di tempat ini supaya bertumbuh kehidupan anak saya, bukan dalam keadaan yang stagnan, bukan keadaan yang biasa-biasa, tapi Tuhan ingin ada pertumbuhan yang luar biasa. Iman anak saya, Roma 10 ayat 17, iman juga timbul oleh karena pendengaran firman Tuhan yang kita dengar di tempat ini, yang Anda baca, Anda renungkan, Anda hayati, yang dikatakan Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam,
Supaya dengan demikian perjalananmu akan jadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis yang Anda telah baca, Anda renungkan, hayati, dan aplikasikan kehidupan saya hari lepas hari. Dan konsekuensi yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan saya, ujung-ujungnya anak-anak Tuhan yang berhasil. Dan bukannya berhasil, orang dunia banyak berhasil, tapi akhirnya dia belum menikmati hasilnya. Dia sudah berusaha dengan aparat keamanan dan sebagainya, aparat negara dan sebagainya, bahkan sudah bahkan tradisi. Tapi anak Tuhan, Alkitab berkata keberhasilan menyertai, tapi juga disertai dengan keberuntungan. Karena itulah warna hidup seorang saya, hidup adalah saya. Sehingga waktu Anda berdoa, doa Anda saya luar biasa. Sebagai suami, sebagai orang tua, berdoa, suami berdoa. Kenapa luar biasa? Karena digenapkan firman Tuhan 1 3 ayat 7. Hai para suami, hiduplah engkau dengan penuh bijaksana dengan istrimu kaum yang lebih lemah sebagai pewaris kerajaan surga, supaya doa suami tidak hanya sampai di plafon, doa para hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak sampai di plafon, tapi doa orang benar sangat besar kuasanya akan menggetarkan pintu kerajaan surga. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktu. Dia akan utus malaikat Tuhan untuk berfirman dan katakan untuk doa si A, si B, si C, melalui doa puasa Esther, apapun pergumulan Anda dan saya di tempat ini, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu pribadi lepas pribadi yang ada dalam hati seorang saya. Karena dia melihat hati seorang saya. 1 Samuel 16 ayat 7b, Tuhan mengenal dan melihat hati seorang saya. Oleh karena itu, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23, sebab dari situ terpancar kehidupan. Orang akan melihat ada Yesus yang nyata dari hidup Anda, dari perilaku Anda, dari apapun, sehingga waktu Anda berdoa sungguh menggetarkan pintu kerajaan surga. Tepat pada waktunya Tuhan selalu memberi jawaban yang tepat. Tuhan selalu memberi jawaban yang baik, baik untuk segera jawaban, baik untuk juga nanti, baik juga untuk tidak menjawab, karena akan membawa petaka, celaka, masalah, persoalan, dan doa yang Anda dambakan rindukan, karena tidak sinkron dengan apa yang Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu justru akan mencelakakan seorang saya, dan dia selalu memberi 3 jawaban, ya yang terbaik, tidak juga yang terbaik, dan nanti juga tetap yang terbaik. Jadi apapun juga, karena kita berdoa, kita akan kehendak-Mu yang terjadi. Kalau Tuhan, kehendak Tuhan terjadi, pasti dia selalu beri yang terbaik. Karena dia telah berfirman, Yeremia 29 ayat 11b, dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi yang dia rancangkan bagi seorang saya, yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji firman Tuhan. Dan apa yang disabdakan, apa yang dia firman, Bilangan 23 ayat 19, Alkitab berkata, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan, dia tidak pernah menyesal. Dan apa yang dia telah janjikan, firman Tuhan itu, dia tidak pernah berdusta. Tepat pada waktunya, firman itu pasti akan digenapkan. Firman yang segera akan digenapkan, kedatangan Yesus. Dia segera ada di ambang pintu kehidupan seorang saya. Selalu saya mengingat kaki kanan Tuhan sudah melangkah keluar dari pintu kerajaan surga untuk menyongsong seorang saya di awan mohon kemuliaan. Sebentar lagi malaikat Allah itu akan berseru 1 Samuel 4 ayat 16, dan sang kekala dibunyikan, dan kita akan melihat mereka terlebih dahulu yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Apakah suamimu, istrimu, orang tuamu, orang yang Anda kasih, anakmu, siapapun dia yang Anda pernah kenal dan tahu, saat itu kita akan melihat dan mata telanjang saat itu. Dalam keadaan kondisi apapun, dalam dimanapun di kolong langit ini, semua mata akan memandang melihat. Dan saat itu waktu tidak berbicara lagi, perbedaan waktu yang mungkin sekian jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam, berapapun saat itu pada hari H, jam D tepat, detik tepat, bukan karena streaming melalui TV dan sebagainya, elektronik saat itu, tapi kemudian Tuhan harus menyatakan saat itu. Dengan mata telanjang kita akan melihat saat itu, dan sedang kita memandang dan melihat doaku, kerinduanku, semua tidak terhisap dalam doa puasa Esther yang melayani dan jemaat yang Tuhan titipkan melalui doa puasa Esther saat itu. Doaku, kerinduanku, bahkan keluarga besar kita masing-masing, yakini iman yang percaya, tiba-tiba diubahkan dengan tubuh kemuliaan kami. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada. Sehingga Ayub katakan ayat 1, aku datang telanjang, aku pulang telanjang, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itu selama kita dari dunia, kita tahu hidup kita bukan kita lagi. Tadi sedekatan Lukas 5 ayat 17b, tapi Kristus yang hidup dalam kita, yang telah mengubahkan hidup kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan pakai Anda dan saya
tidak lain tidak bukan untuk menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kita partner kawan rekan sekerja Tuhan. Dengan jelas dia katakan partner, bukan kalau luar biasa, bukan para partner konglomerat, pejabat tinggi negara, siapapun juga, tapi partner kawan rekan sekerja Tuhan. Yang dikatakan Mazmur 24 ayat 1, yang dikatakan bumi, langit dan segala isi yang diam di dalamnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita saat ini sebagai abdi-abdinya dia. Partner dia ada bersama saya untuk apapun yang Anda lakukan, kerjakan. Kita tidak pernah lakukan seorang diri. Karena firman Tuhan katakan dengan status keberadaan seorang saya dengan tegas 1 Korintus 3 ayat 9b adalah ladangnya Tuhan. Ladangnya Tuhan, jadi apa yang Anda kerjakan saat itu, Tuhan juga turut bekerja sama dengan apa yang Anda kerjakan, lakukan, berbuat. Dalam status apapun seorang saya, di situ ada Tuhan yang turut bekerja sama dalam segala satu rumah dapat ayat 28 untuk mendatangkan satu kebahagiaan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang tentunya terpanggil sesuai rencana Tuhan. Jadi seluruh apa yang Tuhan rencanakan dari miring hidup surat B untuk digenapkan rencana damai sejahtera, kita harus berjalan sesuai rencana. Kita boleh saja membuat apa yang kita inginkan untuk hari depan, tersisa lagi saat ini untuk Anda dan saya akan melewati segera, yaitu 4 bulan ke depan, sudah bulan Desember. Natal yang Anda sedang persiapkan apapun juga, dan dalam keadaan apapun juga sebelum menyongsong tahun 2026, mungkin untuk keluarga, untuk anak-anak studi dan sebagainya, untuk usaha, bisnis, pekerjaan, tetap lakukan, kerjakan yang terbaik, rancangan, rencanakan, tapi sebelum kita eksekusi, bawa dulu pada Tuhan. Amsal 16 ayat 3, bawalah segala perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksana rencanamu. Waktu Anda bawa melalui doa orang benar sangat besar kuasanya, berdoa. Dan waktu Anda dapat damai sejahtera, Anda tinggal kerjakan. Secara logika manusia, sekalipun saat itu yang Anda kerjakan sudah tidak booming lagi, sudah tidak tren lagi, sudah rasanya tidak bisa mendapat profit yang seperti yang didambakan seperti sebelum-sebelumnya. Anda tahu, dengar, sehingga Anda rancangan rindu itu, tapi selama ada Tuhan bersama saya, tidak ada pintu yang tertutup. Sebab kalau dia telah membukakan pintu, Wahyu 3 ayat 8, dia perintahkan malaikat untuk membuka pintu berkat bagi saya. Tidak ada yang dapat menutup berkat bagi saya. Dan dia sekedar bukannya memberkati, karena iblis datang memang, Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup bagi saya. Tapi hidup yang dia berikan bagi saya bukan sekedar hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang berkelimpahan dalam segala aspek. Tuhan inginkan ada kelimpahan dalam kehidupan saya, secara rohani, secara jasmani, secara materi. Itu Tuhan inginkan. Dia selalu beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan, karena dia telah memberikan teladan. Waktu karena dia sangat mengasihi anak saya, dan kasih Tuhan dinyatakan bukannya dalam Yohanes 3:16a, tapi dia buktikan dia sendiri datang menjadi manusia dan rela mati untuk dosa saya, dan dia tersalib, telah mati saat itu dia melewati jalan via dolorosa sampai pada kematian. Sebelum dia menghembuskan nafas, dia berkata, selamat sahabat kami, kenapa ya Allah Bapa engkau meninggalkanku, kenapa engkau malingkan muka daripadaku? Sebab saat itu Yesus datang sebagai manusia seutuhnya sama seperti saya, tapi satu hal dia tidak pernah buat kesalahan, tidak tahan dosa. Tapi saat dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada selai benang pun yang ada dalam tubuhnya saat itu. Tapi saat hanya ditutup dengan gorekan tubuh dari ujung kaki sampai kepala, dan semua darah yang tercurah saat itu yang menutupi seluruh, yaitu termasuk dosa dan kutuk saya. Kita telah timpakan kepada Yesus melalui karya salib saat itu, dan dia dengan rela terima saat itu dengan segala kesengsaraan, penderitaan, aniaya dan hal-hal yang mengujikan saat itu. Dia rela terima saat itu, sehingga anak yang diutus, satu-satunya yang tidak tertinggal lagi pada Bapa harus memalingkan muka. Karena saat itu Bapa mengasihi Anda dan saya, tapi setiap dosa itulah kebencian di hadapan Bapa di surga, itulah kebencian di dalam Bapa di surga, sehingga Bapa harus memalingkan muka. Setiap dosa, setiap umat manusia telah terhisap melalui karya kematian. Kita hanya percaya, terima Yesus, tapi kalau konsekuensi kita percaya, P2 selesai, sangat besar kuasa, kita juga harus tersalib bersama Kristus. Dengan iman untuk apa? Untuk dosa selesai. Sehingga dosa bisa sewaktu-waktu datang dalam pikiran, kehendak, dan perilaku saya yang kita ingin lakukan, kerjakan, ada dalam pikiran dan kebiasaan yang ada dalam saya. Dahulu mungkin suatu kenikmatan, suatu kesenangan, sebagainya, tapi saat itu tidak berkuasa lagi.
tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara. Anda dapat menangking setiap kutuk dan dosa, sebab kita telah diberi kuasa. Tuhan telah berfirman bagi saudara saya, Dia berikan Matius 16 ayat 19, sebab kita adalah milik punyaan Allah, yaitu umat milik punyaan Tuhan. Tuhan terbiskan kita dalam wadah gereja, dalam wadah dua kuasa Ester saat ini. Semua kita milik Tuhan. Matius 16 ayat 18a dan Matius 16 18b, kita menjadi milik Tuhan. Maka Allah mau tidak berkuasa, yaitu malapetaka, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, dosa tidak berkuasa. Sebab kemuliaan Tuhan harus selalu nyata dan Anda dapat menangking, karena telah berikan kunci bagi saya. Matius 16 ayat 19, kunci kerajaan surga. Sehingga Anda berkata kepada dosa, Anda patahkan, putuskan setiap kemauan, kehendak, keinginan, ia akan membawa dosa terikat di dunia, terikat di surga. Dan Tuhan akan mengenapkan saat itu melalui pertolongan yang tidak pernah terlambat datang daripada Tuhan, untuk menghalaukan Anda dari perbuatan-perbuatan yang akan membawa kita kepada dosa, selama kita mengenal dan hati kita terus melekat dengan Yesus. Mazmur 91 ayat 14, maka dihalaukan anak saya, dia luputkan anak saya, dia akan membuahkan dosa. Bukannya luputkan dari sampar, sakit, penyakit, dari kecelakaan, dari malapetaka dan sebagainya, tapi yang terbesar, yang paling luar biasa, yaitu apa? Dosa. Tapi kalau Anda datang kepada Dia, mohon pengampunan, pintu anugerah pengampunan tetap terbuka. Karena Dia sendiri telah berfirman mengajarkan saudara saya. Matius 16 ayat 21, Matius 18 ayat 21, Alkitab berkata, bagi saudara saya, waktu Petrus datang lagi, guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah padaku? Yesus belum jawab, dan dia berpikir itu yang terbaik. 7 kali kan? Tapi jawab Yesus, Matius 18 ayat 22, bukan 7 kali berapa? 70 kali 7 kali. Dan sampai hari ini firman Tuhan tetap biarkan. Oleh karena itu, pertobatan bukan hanya waktu kita jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi setiap saat, setiap detik Anda diingat sebelum melakukan segala sesuatu, datang dahulu dalam doa, dan Anda datang dalam kebenaran dan kekudusan yang sangat berkenan dan layak daripada Tuhan. Dan jangan lupa selalu mohon pengampunan daripada Tuhan atas setiap dosa yang Anda lakukan. Sebab tadi saya katakan yang Gusti ayat 17, sesuatu yang baik yang kita tahu kita lakukan, kita sudah berdosa. Contoh mungkin sangat amat sederhana, Anda punya niat untuk datang doa puasa pada bulan-bulan nanti selanjutnya. Anda sudah niat, ada kerinduan Anda, dan sampai pada hari saat itu Anda tiba-tiba ada suatu halangan, dan halangan itu Anda membatalkan. Adakah yang Tuhan menguji? Tuhan tidak pernah memberikan cobaan, tapi adakahnya Dia izinkan cobaan itu datang untuk menguji hati saudara. Masihkah kita komit dengan apa yang ada di hati saudara, yang Anda sudah ikrarkan? Kalau saat itu sempat melakukan, saat ini pada kesempatan berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampun, aku rindu Tuhan untuk setiap bulan tetap lakukan. Dan inilah komitmen saya. Tuhan panggil, Tuhan saya mau beri hidupku sampai nafas terakhir adalah pelayanan Tuhan. Soal umur itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan. Umur hanya angka bagi Tuhan. Saat ini dalam usia 78, saya tetap dalam keadaan sehat, tetap bisa melayani dan tetap semangat. Sekalipun banyak halangan, rintangan, ya, banyak pergumulan, ya. Tidak ada manusia tidak ada pergumulan, tidak ada manusia tidak ada masalah. Tapi masalah pergumulan itu adalah romantika kita dalam kehidupan mengikuti Kristus. Tapi selama hati kita mengenal dengan Tuhan dan kita ada bersama dengan Dia, janji firman Tuhan bagi saudara Yesaya 41 pun, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu. Sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan setiap langkah kaki saudara saya. Dan Dia tetap memegang hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, keuangan Anda, hari depan anak cucu cicit saya tetap dalam tangan Tuhan. Dan itu apa? Memberikan pertolongan tepat pada waktu. Dan bukan sekedar menolong, tapi membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Itu janji firman Tuhan. Anda pegang saya janji firman Tuhan. Selama Anda hidup berkenan, hidup layak di hadapan Bapa di surga, sebagai anak Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, ajarkan kepada anak-anak, bukan hanya sekedar nasihat dan sebagainya, tapi kembali pada firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3, Alkitab bahaya. Anak-anak, hormatilah orang tuamu yang takut akan Tuhan. Garis bawah, jadi orang tua terlebih dahulu yang harus menjadi panutan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehendak dan rencana-rencana Tuhan. Menunjukkan kita hidup yang takut akan Tuhan akan menjadi panutan bagi anak-anak. Supaya dengan demikian anak-anak Anda
bukan karena dengan 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya dengan segala sesuatunya, tapi membuat anak-anak saya anak-anak akan umur panjang dan berhasil dan sukses dan sebagainya, mewarnai kehidupan anak-anak saudara terpulang pada saudara. Dan doa orang benar, para ibu, para istri di tempat ini, Efesus 5 ayat 22, 23, 24. Para ibu di tempat ini para tahu persis, yaitu kita juga terapkan firman Tuhan sangat amat sederhana. Hai para istri, tunduklah pada suami, sebab suami digambarkan sebagai kepala, sebagai Yesus Kristus adalah kepala dari gereja, di mana kita ada, di mana kita berada, dan suami seperti kepala dari tubuhmu yang menyelamatkan. Oleh karena itu hormatilah suamimu dalam segala sesuatu, dalam keadaan apapun juga. Kita harus, mungkin kita lebih berkarya, kita lebih berprestasi, kita lebih diberkati dan sebagainya dari suami, tapi suami tetap adalah imam di dalam kehidupan rumah tangga. Sederhana, asal kita mau lakukan firman Tuhan, baru saat itu digenapkan. Doa orang benar sangat besar, kuasanya yakini. Waktu Anda berdoa, saat itu pintu kerajaan surga terbuka. Kalau Anda berdoa tepat pada waktu Tuhan selalu menjawab. Melalui doa puasa di tempat ini, apa yang Anda gumuli, Tuhan selalu beri telinga. Karena di sini terberfirman Matius 11:28, mari semua yang menjadi sudah dan beban berat datang padaku. Anda datang saat ini tempat alamat yang tepat, bahwa permulaan kehidupan Anda, masalah Anda, persoalan Anda melalui doa puasa di tempat ini. Dan jawaban dari Tuhan tidak pernah terlambat. Dia segera bisa menjawab, dia juga menanti, dan juga jawaban yang Anda dan saya rindu. Tuhan juga katakan tidak, karena itu untuk tetap kebaikan bagi saudara saya. Karena Tuhan tetap mempunyai suatu rencana-rencana yang terbaik bagi saudara saya. Itu Tuhan saudara saya. Dan dia yang tidak pernah berubah. Tuhan yang saya layani sampai hari ini, saya dipanggil dari latar belakang yang sangat tidak berkenan, sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Tapi Tuhan sedang mencari saat ini orang-orang yang siap untuk dipakai. Tuhan, kalau Anda meresponi panggilan Tuhan, siap untuk menjadi utusan Tuhan, minimal dalam keluarga kita, sebab kita yang telah menerima kuasa daripada Yesus Kristus, Roh Kudus telah menyertai Kisah 1 ayat 8. Tuhan mengutus anak saya untuk pergi minimal dalam keluarga saudara saya masing-masing. Kisah 19 ayat 31. Satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Yakini, imani, percaya, sehingga kita datang berdoa puasa, bukan hanya lebih banyak dan ibu-ibu, tapi juga suamimu bisa mengikuti, anakmu bisa mengikuti, temanmu bisa mengikuti, yang ada dalam rumah saudara saya pada waktu Tuhan bisa mengikuti tanpa Anda dan saya unsur memaksa dan sebagainya. Tapi mereka lihat oleh hidup Anda ada masalah, ada persoalan, ada perbuatan. Tapi anak-anak Tuhan tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, tetap bersyukur dan terima kasih. Karena firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu mewarnai hidup saudara saya. Karena kita tahu Tuhan yang tidak pernah berubah tetap ada bersama saudara saya. Waktu Anda tetap ada dalam bersukacita, kita tetap dapat berdoa. Itu hormat rangkaian kehidupan anak saya, tetap berdoa. Apapun juga, apapun pergumulan saya, bawa dalam doa. Karena firman Tuhan kan Mazmur 50 ayat 15, bawalah segala persoalan pergumulan yang membuat beban dalam kehidupan saya pada Tuhan. Tadi saya singgung Matius 11 ayat 28, Tuhan dengan terbuka mengundang anak saya, jadi bawa dalam doa. Doa itu merupakan rangkaian kehidupan saya yang tidak pernah henti-hentinya. Itulah nafas kehidupan saya. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, dalam keadaan senang, susah, duka, sekalipun apapun, syukur itu harus mulai. Dan sebab itu yang menyenangkan hati Allah Bapa di surga bagi kita yang dalam Kristus. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita sudah percaya Yesus Kristus Tuhan yang bersama, keadaan kondisi apapun dapatkah kita bersyukur saat itu. Dan waktu Anda bersyukur, Tuhan tahu persis, karena Dia tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan saya. Sebab itu janji firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang Anda saya alami tetap adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan. Dan Dia Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama saya. Tepat pada waktunya Dia tahu persis menghormati kesebelasan untuk memberikan pertolongan. Tapi kalau Dia masih izinkan, tentu Dia rindu supaya Anda makin bertekun dalam doa. Tetap setia dalam doa puasa Esther. Waktu tetap adalah waktunya Tuhan, dan Dia selalu beri yang terbaik. Lakukan terbaik. Jangan pernah ragu dan bimbang untuk apapun juga. Yakini, imani, percaya. Goal saudara saya
selama anak saya berjalan bersama dengan dia dalam pimpinan dan turunan Tuhan, Tuhan akan bawa Anda sampai endingnya rindu berjumpa muka dengan dia. Karena anak saya sangat berharga berarti di hadapan Bapa di surga. Yesaya 3:4, kita berharga, kita berarti, kita mulia di hadapan Bapa di surga. Kenapa kita berharga? Kenapa kita berarti? Kenapa kita mulia di hadapan Bapa? Karena kita telah digantikan oleh manusia siapa? Manusia Kristus. Dialah Tuhan Yesus datang ke dunia, rela mati untuk dosa, menggantikan setiap kelemahan kekurangan dosa untuk seorang saya. Di luar batas kemampuan, dia telah genapkan semua satu. Sehingga waktu itu dia berkata, sudah genap. Dan baru saat itu dia memberikan nyawanya pada Bapa di surga untuk saudara saya. Dia yang bangkit pada minggu pagi, kita sebagai anak Tuhan, kita masuk dalam kuasa kebangkitan bersama ini. Dia sampai hari ini telah pergi, tapi kita sebagai orang percaya, karena 14:12, bagi kita yang percaya, janji firman Tuhan, kita dapat lakukan, kerjakan, berbuat apa yang Yesus pernah lakukan. Yaitu apa? Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berbicara, yang mati dibangkitkan. Sampai hari ini, firman Tuhan kuasanya tetap, iya dan nanti. Dia tetap bertanggung jawab atas setiap firman. Tinggal terpulang soal saya. Sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sudahkah kita semua layak dan berkenan? Kalau Tuhan izinkan untuk itu, karunia-karunia itu digenapkan, mungkin masa kembali kepada Bapa di surga. Jangan engkau melihat tetangga kiri kanan dan sebagainya, yang lain dapat lakukan pelayanan sekian saat dan sebagainya. Kembali yang sebab yang penting penilaian kita bukan dari manusia, bukan dari apa yang Anda lihat, tapi penilaian selalu dari ketatan kesetiaan saudara saya. Tuhan melihat kapan Tuhan tahu persis, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu memberi jauh untuk dalam pelayanan saudara saya. Karunia-karunia yang Anda dan saya rindukan, minta pada Bapa di surga. Alkitab berkata kita minta, maka dia akan berikan tepat pada 1 Korintus 11 ayat 8-11. Karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, membedakan roh, berbahasa lidah, dan menghasilkan bahasa lidah. 9 karunia itu selalu dia berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang rindu. Anda minta dan mohon. Bahkan dalam pelayanan, dalam pengembangan, dalam apa? Jawatan, itu 4 ayat 11. Jawatan kerasulan, kenabian, jawatan penginjilan, jawatan pengembalaan, jawatan pengajar. 5 jawatan itu diberikan, tapi semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tekad untuk menunjukkan anak saya sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya, yaitu buah perbuatan selesai. Itu harus nyata, jelas dalam gambaran. Bahkan Anda boleh membuat statistik secara kehidupan anak saya untuk apa? Yaitu buah pertemuan saya, yaitu 9 buah pertemuan saya harus mewarnai hidup saya, yaitu hidup penuh dengan kasih, sukacita, dan sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5:22-23. C. Dan tidak kuasa apapun yang dapat menentang hal-hal itu. Itu warnai dalam hidup saya. Itu gambaran kehidupan saya bahwa Tuhan selalu ada bersama saya. Dan kita yang mengaplikasikan, bukan hanya berkata-kata berseru, karena firman Tuhan kata Matius 7:21, bukan yang berkata-kata berseru yang akan melihat dan masuk kerajaan surga, tapi kekasih Tuhan melalui doa puasa Ester sini yang menjadi pelaku firman Tuhan. Itu harus kita warnai dalam hidup kita hari lepas hari. Jadikan firman itu betul-betul hidup dalam kehidupan saya. Warnai hidup Anda dan saya. Orang akan melihat, orang akan tahu. Bukan karena jabatan, bukan karena karunia, apapun juga yang akan masuk tiket menuju kerajaan surga. Tapi itu Tuhan pakai untuk pelayanan, untuk menyatakan dalam pelayanan suara saya ini. Tapi pertanggung jawab suara saya, yang ada dan saya, yang akan betul-betul menjadi nilai dan suatu ukuran tertentu bagi suara saya, yaitu wujud dari buah pertobatan suara saya. Itu harus kita benar-benar bertanggung jawabkan dengan baik, dan kita koreksi selalu supaya terus lebih-lebih, dan orang akan melihat benar-benar Kristus ada dalam hidup saya. Sehingga pada akhirnya Yesus akan berkata, Matius 25 ayat 34, sang raja itu akan berkata yang sebelah kanan, marilah engkau, karena telah tersedia dunia sebelum dunia ini dijadikan, telah dipersiapkan bagi rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, bagi teman-teman yang melayani melalui doa puasa Ester, melalui jemaat yang Tuhan izinkan melalui doa puasa Ester di tempat ini. Sebagai orang-orang yang taat dan setia, dan kuasa doa Anda luar biasa,
dan janji firman Tuhan, yaitu dengan tegas, yaitu surga telah menanti seorang saya. Sebab Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga padaku, ya Yesus. Yohanes 14 ayat 2, sebab dia telah pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi seorang saya. Tapi sebelum dia pergi, tadi sudah dikatakan Yohanes 14 ayat 12, bagi kita yang percaya kita dapat lakukan pekerjaan yang Yesus pernah lakukan, mengerjakan. Bahkan jauh lebih besar daripada itu, bahkan penginjilan. Karena hadirat dan urapan lawanan Tuhan terus ada bersama-sama. Karena dia telah pergi, dia berikan otoritas itu bagi seorang saya. Tapi dengan apa? Sebelum dia pergi, dia berdoa dahulu pada Bapa di surga, mohon dan minta, dan Bapa di surga telah memberikan. Yohanes 14 ayat 16, yaitu apa? Roh penolong. Karena kita penuh kelemahan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Roh penolong itu bukan hanya waktu kita ada melalui doa puasa, tapi dimanapun anak-anak Tuhan berada, dalam keadaan kondisi apa, Roh penolong itu, yaitu Roh Kudus itu, yang tinggal tetap bersama saya sampai pada kesudahan akhir zaman. Dia yang menolong, dia yang meluputkan, dia yang membuat ada dalam saya, dan segala sesuatu ada Roh penolong, dan ada Roh kebenaran. Karena kita punya Yesus yang dikatakan 14:6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang melihat dan masuk ke dalam surga tanpa melalui dia. Jadi dia, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya hanya dalam Yesus. Jalan kebenaran, tidak ada pilihan yang lain. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17b, dunia tidak mengenal dan tidak melihat, sebab selama kebenaran mewarnai surga, orang akan tahu. Beda, ada perbedaan yang nyata, ada sudah perubahan. Orang akan melihat, dunia tidak mengenal, tapi Anda mengenal. Bukan karena seseorang membawa Alkitab, bukan karena atribut yang ada dimanapun menyertai seorang saya, dengan stiker apapun di mobil, di rumah, dimanapun, dan menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus. Tapi orang akan melihat hidup saya. Dan Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, membuat kita tidak pernah seorang yatim piatu. Yang 11-18. Kita tidak pernah tinggalkan sebagai seorang yatim piatu. Dia terus ada bersama-sama saya, nyatakan melalui apa yang Anda manifestasikan. Adakah Kristus dipermuliakan? Adakah dia sungguh ada bersama-sama saya? Dan Roh penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Roh penghibur itu, Roh Kudus itu yang menghibur saya, yang memberikan janji firman Tuhan untuk anak saya di dunia itu sebagai umat-umat yang berkemenangan dalam Kristus Yesus, dan pada akhirnya kita selalu akan ada bersama dengan dia, bersama dengan dia dalam kekal. Rumah baru telah tersedia. Dia segera akan datang. Tapi sebelum kedatangannya, dia berikan tugas tanggung jawab bagi saya, tidak melihat, untuk menangkan jiwa untuk hormat kebenaran dan surga. Lalu keluarga besar Anda bawa persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu kerinduan dan dambaan Tuhan. Tidak ada yang kita bawa, apapun juga. Semua ini hanya titipan. Nafas pun hanya titipan. Kapan Tuhan berkata sudah waktunya, ada dengan cara apapun, dengan kondisi apapun yang Anda berpikir bisa menukar segala sesuatu untuk keselamatan Anda seperdetik saja pun tidak bisa diubah. Kalau waktunya Tuhan telah tahu. Tapi sebelum waktu itu sampai, beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang baik, berbuat yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengenal pada imam pemuji bangsa saya berpujian, berpersiapan kita menerima tubuh dan lain. Curah di kawah
kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Biar setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir muridnya kami tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan materai ke dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kami percaya Bapak, setiap doa anak-anak Tuhan sangat besar kuasanya. Sehingga nasbi, selama kami tahu, kami sadar, didasari dengan pertama dan paling utama, hidup dalam kekudusan dalam kebenaran di depan Allah Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Itu yang dirindukan mewarnai hidup saya. Dan jangan dengan segala persoalan perhubungan saya yang Tuhan sempat mengizinkan mewarnai hidup saya, seolah-olah Anda dan saya tidak punya pengharapan apapun juga. Anda bawa dalam doa dan Tuhan tetap menjawab tepat pada waktunya. Yakini, imani, percaya. Tapi apapun jawaban Tuhan, kita tetap bersyukur. Dia berkata, ya untuk saat itu doa Anda di dalam dijawab, itu pun yang terbaik. Dia berkata nanti, itu pun yang terbaik. Dia berkata tidak, itu pun terbaik. Karena Tuhan masih tetap punya suatu rancangan yang lebih baik dari apa yang Anda saya kumuli. Yang mungkin Tuhan tahu akan membawa hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak, dan terlebih kita kembali hidup dalam tidak benar, hidup dalam kekudusan. Yang terpenting pada Bapa di surga. Ada sebagai milik punya Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan melalui setiap firman kasih Tuhan dapat jadi saksi kita, sehingga doa kita sangat berkuasa. Seorang suami hidup dengan benar dan layak pada istri yang Tuhan ciptakan sebagai teman pewaris kerajaan surga. Surga 3 ayat 7. Sebagai seorang istri hidup berkenan dan layak pada suami sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga. Efesus 5 ayat 22 dan 3. Itu warna hidup saya yang lengkap. Dan sebagai anak-anak, Efesus 6 ayat 1 dan 3, supaya doanya sangat besar kuasa, dan kita akan melihat anak-anak kita akan bertumbuh dalam kasih anugerah berkat Tuhan, keberhasilan, kebenaran dan kebaikan mereka. Dan doa kita akan berkenan dan layak selama kita terus memperkatakan firman Tuhan siang dan malam dalam kerjaan Tuhan saya, sehingga kita akan berjalan berhati-hati sesuai semua tertulis yang Anda telah baca, yang Anda telah dengar, bahwa firman Tuhan disampaikan di tempat ini, dan ada aplikasi dalam firman Tuhan jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami siap masuk dalam persekalian yang indah dengan Kau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami berjalan melalui tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Bahkan kami dimanfaatkan menjadi milik punya Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk sini. Yang belum dapat perjamuan ada, yang belum silakan. Puji Tuhan semua terdapat. Jiwanya dan kasihnya lebih dari segalanya. Kita masing-masing dalam roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda, baca renungkan ayat ini dengan baik. Setiap firman yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Saat ini saya menerima 1 surah 5 ayat 2 kita berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Kita semua Tuhan ingatkan, Dia datang seperti pencuri pada waktu malam. Dia segera akan datang. Oleh karena itu persiapkan hidup Anda.
Kita tahu di luar sana banyak pencuri yang datang untuk merugikan, merampok, bahkan mencelakakan saudara saya. Oleh karena itu sebelum kita tidur, kita telah periksa dengan baik seluruh apa yang ada dalam kehidupan rumah tangga saudara, ditutup dengan baik sehingga tidak pintu celah-celah untuk kita jatuh dalam dosa. Dan tetap sebelum kita saat itu berbaring, jangan lupa terus berdoa. Hidup Anda dan saya dalam keadaan sadar mungkin dalam keadaan tidur, kita kembalikan ada dalam pencatatan kasih berkat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan yang mengirim malaikat-malaikat untuk memegari kehidupan rumah tangga saudara saya. Barang yang bergerak maupun tidak semua tetap milik Tuhan, dan Tuhan yang pelihara dan jaga dengan baik. Tuhan selalu beri yang terbaik. Tapi dia waktu dia datang seperti mencuri pada waktu malam. Tapi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan telah persiapkan hati-hati. Tuhan telah berikan tanda-tanda. Ada melihat tanda-tanda segera hujan akan datang. Kita tahu dan kita sudah mulai disadari. Dan kedatangan Tuhan kita tahu saat ini kejahatan sudah sangat mengerikan dan menakutkan. Dosa saat ini tidak dibedakan lagi. Hal-hal yang tidak berkenan tidaklah ada depan mata saudara saya. Peperangan terjadi antara bangsa saat ini segera terekskalasi, tiba-tiba segala terjadi yang logika manusia tidak mungkin, tapi segera terjadi. Bencana alam ada di depan mata saudara saya yang saat ini waktu Tuhan telah izinkan, maka itu akan datang hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Segera pergi, Lucifer segera akan datang untuk merusak kehidupan kita. Mari kita persiapkan hidup kita, hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kita angkat roti tinggi dan sepala, kita satu orang doa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan terangkat. Kami tahu roti adalah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar akan merasa roti. Tapi saudara percaya roti adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa tubuh dan kutuk dosa kami. Dan Kau telah salib mati untuk kutuk dosa kami. Tapi kami percaya saat roti ini adalah tubuh Kristus yang saat ini telah membenarkan, menguduskan, melayakan, dan melalui tubuh dan darah Yesus kami dibenarkan, dikuduskan. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Maria mulia, Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dan tubuh Kristus? Amin. Maka dengan iman percaya terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum mulai kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Allah Bapa di surga tidak perkara mustahil. Yakini iman yang percaya, doa sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang Anda saya ketahui. Mungkin Anda sedang berdoa untuk sanak famili yang terbaring di rumah-rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan yang sama di tempat ini, Tuhan Anda yang sama di tempat yang Anda kemuri, dan doakan mereka berada. Letakkan tangan kiri di mana sakit penyakit yang ketahui, lebih dari setempat. Letakkan tangan kirimu di dada, dan imani percaya. Tangan itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berobat baku, dan yang berfirman, oleh karena bilur-bilurku
saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai iman. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apabila Anda datang ke tempat ini dengan pergumulan masalah rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu selesai, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan usaha, apapun pergumulan selesai dengan tangan terbuka. Tuhan selalu itu menolong dan meluputkan saudara saya dari beban-beban di luar batas saudara saya. Letakkan tangan kirimu di dada. Imani percaya itulah tangan Tuhan yang sedang melawan, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai, memberkati, mengurapi saudara saya dengan heran luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita angkat kawan tinggi di atas kepala. Kita tahu Tuhan adalah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal engkau tidak berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, tapi engkau rela mati untuk kutuk dosa kami melalui karya salib, dan kami sebagai orang percaya kami juga mati bersama engkau untuk kutuk dosa kami, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak dan setiap kami, tapi kuasa salib nyata mengingatkan kami bahwa kami milik kepunyaan. Kami telah ditebus dan kuasa kemenangan. Engkau bangkit pada minggu pagi, kami bangkit bersama engkau atas setiap kutuk dan dosa sebagai umat pemenang dalam Kristus. Kau naik di surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, menjadi pembela kami Roma 8 ayat 34, menjadi perantara kami Roma 8 ayat 26, berdoa syafaat kami Yohanes 17 ayat 21-23, dan Tuhan sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga menjadi bagian kami Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera engkau datang, Yohanes 14 ayat 3, supaya di mana engkau berada, kami berada bersama engkau di dalam kekekalan. Bukan kecauan dari Yesus. Kita minum dengan iman percaya, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman percaya. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, diampuni dan diberkati. Terima kasih Bapak untuk semua, untuk bisa, untuk berkat, untuk hari depan kami ada bersama kami sama miliknya bagaimana kasih yang telah benarkan dan diberikan tentang kudus yang terima kasih Bapak. Haleluya. Cukup baik, sampai dalam nama Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat kembali sudah berkati firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih buat pengembala, Tuhan Yesus berkati, dan kita berikan persembahan syukur kita. Puji Tuhan, kita sudah diberkati. Kita sudah mengakhiri doa puasa di bulan Agustus. Kita percaya sudah berakhir dengan kemenangan, kemerdekaan. Karena itu mari kita persiapkan yang terbaik untuk mempersembahkan bagi Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita padukan iman kita percaya apa yang kita tabur tidak sia-sia, kita menabur di tanah yang subur, di tempat yang benar, maka Tuhan perhitungkan segala jerih kita. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, berkat anugerah pertolongan Tuhan luar biasa menyertai kami dari hari Minggu malam Tuhan sampai pada hari Rabu pagi. Hari ini kami sudah ditolong, sudah diberi kekuatan sehingga kami boleh berakhir kemenangan, kemerdekaan dalam doa dan puasa di bulan Agustus ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya bukan karena kuat hebat kami, tapi semua karena berkat Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman, bahkan kami boleh menunggal menyatu dengan darah dan tubuh Kristus lewat perjamuan kudus, menjadi peringatan bagi kami bahwa Engkau sudah mati untuk dosa kami, Engkau sudah tebus hidup kami, sehingga kami
kami Tuhan. Tidak ada bala-bala penompat pemindah. Bahkan kami percaya kami akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mempersembahkan yang terbaik. Mari yang percaya katakan amin. Persembahan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur. Setiap waktu hidup kita berbenar, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang
Shalom. Shalom. Merdeka. Puji Tuhan luar biasa. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi Indonesia. Dan bulan kemerdekaan bagi doa puasa, karena sudah mengakhiri dengan penuh luar biasa, karena Tuhan melawat kehidupan kita. Puji Tuhan, bulan Agustus bulan yang penuh dengan sukacita. Dari hari Minggu kita tiba di tempat ini sampai hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan, bahkan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tetap pegang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan saya mewakili Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Victorious Family beserta koordinator doa puasa, Pak Alex beserta istri, mengucapkan terima kasih untuk respon dari hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian di doa puasa RT bulan Agustus. Yakin dan percaya ketika kita pulang dengan berkas-berkasnya Tuhan. Ada sukacita Tuhan menyertai setiap hidup kita. Dan nanti kita akan ketemu lagi pada bulan September tanggal 14 sampai tanggal 17 September 2025 untuk doa dan puasa Ester. Jadi persiapan diri kita, teman-teman kita yang bulan ini tidak ambil bagian untuk doa puasa, ingatlah lagi pada tanggal 14 dan tanggal 17 nanti kita akan bertemu lagi di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan lewat doa puasa Ester. Karena lewat doa puasa Ester ini akan mengubah segala sesuatu dalam setiap hidup kita. Dan kita yang datang dengan pergumulan, yakin percaya kita pulang, kita akan menerima jawaban sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena itu tetap setia, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah terlibat langsung dalam pelayanan ini, sebagai pembawa firman, sebagai WL, singer pemusik, LCD-nya, para pendoa yang luar biasa. Tetap setia, lakukan kehendak Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, maka Tuhan yang memberikan upah tepat pada waktu hari. Karena itu, jemaat doa puasa yang luar biasa, jangan pernah menyerah. Persoalan boleh ada, tetapi Yesus lebih besar dari setiap persoalan. Dan puji Tuhan, jangan lupa di Victorious ini ada doa pagi yang nanti diadakan hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 yang mengambil tempat FIFA Apartemen Robinson, di mana kita berkumpul bersama-sama pukul 7 pagi. Nikmati, rasakan hadirat Tuhan. Saya mengajar saudara kita untuk ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati, dan saya undang untuk rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali hadir, silakan maju, didoakan oleh Pak Gembala di samping kanan saya. Dan yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus, silakan maju ke depan. Nanti didoakan oleh Bapak. Mari yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus. Dan saya undang Bapak Gembala. Baca Agustus. Oke. Ada Agustus. Baik, puji Tuhan, dan puasa Ester memberkati kehadirannya, dan doaku kembali dari tempat ini, dari mana gereja kita datang dan persekutuan mana kita datang, kita kembali untuk jadi berkat. Ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu berkasih, ya, kembali untuk menjadi berkat, dan kedua yang kemudian berkasih itu berkatakan kita akan selalu kenalan dan Tuhan digunakan oleh kedua ibu berkasih ini. Apakah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, apapun kita bersama dengan Tuhan dan berkasih. Dan kemudian kita lakukan sendiri.
Kita padukan iman, kita semati arahkan tangan ke depan. Bapak di surga mulia tangan-tangan terangkat dan gerakan rekan-rekan kasih Tuhan yang kau izinkan. Percaya kepada dua pastor yang pertama kali datang. Untuk menyertai mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka, dan mereka jadi berkati manapun mereka berada. Terutama oleh firman Ibu kasih ini, hidup mereka banyak jiwa, dimenangkan kehormatan dengan lebar perjalanan surga. Dalam nama Yesus, waktu bungkus mereka dengan kuasa dalam mereka dan juga berkemah panjang perjalanan firman. Kekasih-kasih Tuhan ini jadi berkat dimanapun mereka berada, di komunikasi mana mereka berada, di gereja mana mereka berada, di sekolah mana mereka berada. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dan jadi alat bagi kemuliaan nama. Kedua Ibu kasih yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun karena dalam cara dengan indah yang Tuhan inginkan terus dikenalkan dalam kehidupan. Kedua Ibu kasih apakah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang rumah, apapun status mereka, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan berikan yang terbaik. Dan Engkau berfirman merupakan mereka akan kekayaan yang terakhir nama mereka dikenalkan yang kedua Ibu kasih berkat Tuhan menyertai mereka melalui iman mereka menjadi saksi Kristus. Begitu juga teman-teman kasih yang pertama datang menjadi saksi Kristus dalam hidup mereka. Namamu dipermuliakan dan kami imani percaya tidak sendiri melalui setiap anak kasih Tuhan mereka akan bawa jiwa bagi Tuhan dalam dan surga. Sehingga melalui ibadah dua puasa Ester nanti pada bulan depan nanti akan bertambah-tambah jiwa melalui setiap kasih Tuhan. Bahkan 1 tahun mereka bawa jiwa bagi kemenangan, bagi tempat kasih ini mereka bawa jiwa dari mana mereka datang, mereka bawa jiwa untuk orang punya keberhasilan untuk diberkati dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian Tuhan di tempat ini sudah kasih kami Alek dan seluruh jajaran yang terlibat secara langsung tidak Charlie. Engkau juga memberkati Tuhan dalam pelayanan mereka. Hamba mau Engkau percaya bisa berkati di tempat ini melalui berkat firman. Engkau juga berkati dengan luar biasa dan setiap jemaat kasih Tuhan yang menghantarkan ibadah ada di tempat ini. Nah, 2 puasa Ester Tuhan memberkati. Berbagai kami semua dengan luar biasa dan sehingga sepulangnya kami di tempat ini dimanapun kami berada, Tuhan kami yang tidak pernah berubah terus menyertai dan berkati dan mengurapi dengan luar biasa dan terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami kembali juga akan mengakhiri di 2 puasa Ester di tempat ini. Kami akan berbuka puasa bersama dan setiap makanan minuman yang telah dihidangkan kami hamba kudus kami berkati dalam nama Yesus. Membuat tubuh kami yang sehat, tangan-tangan menyiapkan Engkau berkati dengan luar biasa dan setiap jeripai anak Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan kerja perbuatan di mana Kristus berkenan tidak pernah sia-sia. Engkau yang balas dengan keadaan luar biasa dan terima kasih Bapak. Kendaraan yang mereka kupangi melalui bus yang disiapkan melalui kendaraan pribadi Engkau tutup dengan kuasa dalam mereka di surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan mereka Bapak. Mereka kembali dengan tidak ada hak pemerintahan apapun sampai ke tujuan di mana Tuhan titipkan dan mereka berada dan melalui firman setiap kekasih 2 puasa Ester Tuhan izinkan berada nama terus diberkati mereka menjadi berkat, mereka menjadi saksi, mereka kemudian Tuhan dinyatakan sehingga melalui firman setiap jemaat kekasih rekan sekalian Tuhan 2 puasa Ester kembali akan datang bersama bawa jiwa bagi surga sehingga 2 puasa Ester dari bulan ke bulan terus bertambah-tambah jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan surga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sekali lagi. Jauhkan kekasihan Tuhan dan meratakan bahaya kecelakaan sampai sakit penyakit apapun juga pergumulan yang mereka bawa di tempat ini. Tuhan Yesus tetap menjadi jawaban dan pertolongan bagi mereka. Pengharapan pengurangan daripada yang tidak pernah berubah. Menyertai kehidupan mereka dalam nama Yesus. Teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan balaskan dan pertolongan mereka tidak pernah sia-sia. Engkau yang berkati dengan luar biasa dan kasih yang diberkati Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali mas-mas dengan berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera surga kita dan Allah Bapa di surga. Kasih kami sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin serta murah kasih Tuhan. Dari pagi sampai Yesus kita berjumpa kasih Tuhan di awal. Kita yang telah diberkati Tuhan bersama. Amin. Tuhan yang memberkati, Tuhan berkati.